94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Selamat pagi pendengar setia dari Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita berjumpa kembali pagi hari ini. Saya Alfian yang menyapa Anda bersama Anda dalam dialog lintas Makassar pagi RRI Pro 1 Makassar. Kita bahas PPDB, penerimaan peserta didik baru, ya, yang terkendala akibat jaringan server begitu maksudnya, ya. Nah, sejauh manakah kemudian panitia PPDB mengatasi kendala ini? Nah, ini akan kita coba pertanyakan langsung, ya, dengan panitia, dan sebentar juga ada narasumber yang lain dari perwakilan masyarakat pemerhati pendidikan Rahman yang akan menyampaikan bagaimana kemudian keluhan-keluhan yang dialami peserta ketika mereka mendaftarkan diri secara online begitu, yang kemudian ada terkendala yang kemudian diakui ini akibat persoalan server ataupun juga jaringan. Saya sudah bersama dengan Pak Idrus, Ketua Panitia PPDB 2021 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pak Idrus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Idrus? Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, Pak Idrus, ini ada kendala Pak Idrus ketika mulai dibuka PPDB, banyak yang belum bisa masuk untuk mengakses mendaftar secara langsung. Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala Pak Idrus? Iya, terima kasih Pak. Iya. Pertama, awal-awal waktu dibuka hari Senin pukul 8.00 itu masih bisa berjalan dengan baik. Tetapi seiring waktu masuk sekitar jam-jam 12 ke atas sudah mulai blank itu server itu rupanya tidak mampu apalagi menerima begitu banyak pendaftar calon peserta didik baru. Ini bersama mendaftar. Menurut informasi yang saya dapat dari pihak Telkom itu ribuan Pak per detik. Jadi sehingga server itu tidak mampu melayani dengan kapasitas yang begitu besar. Begitu Pak. Oke. Ini perlu juga Bapak tahu bahwa di PPDB ini kali ini kami bekerja sama dengan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu Pak. Iya. Apakah sebelumnya ini tidak diantisipasi, Pak? Nah, kemungkinan akan banyaknya membludaknya peserta yang mengakibatkan kemudian server tidak mampu untuk mengcover semuanya. Iya Pak. Sebenarnya kami sudah bicarakan jauh-jauh hari bahwa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ini selalu ada kejadian seperti ini. Kita sebenarnya sudah antisipasi Pak. Hanya memang ketika karena kan ini server ini kan kami kerjasama juga dengan dunia pihak dinas Dukcapil Provinsi Sulawesi Selatan. Server yang ada di Dukcapil itu tidak mampu membackup permintaan yang begitu tinggi pada saat pelaksanaan PPDB di di hari pertama, yaitu di jam-jam sibuk itu mulai dari jam 12 sampai jam 2 sampai sore, ya. Dan alhamdulillah jam 9 atau pukul 21 malam Senin malam atau malam Selasa itu sudah kembali normal Pak. Karena sudah kembali normal. Oke. Nah, apakah ini pada saat terjadi blank seperti itu tidak dilakukan pendaftaran sistem offline Pak ya? Tidak ya. Kami tetap menunggu. Tetap berkoordinasi dengan pihak Dukcapil, pihak Telkom untuk mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengantisipasi berikutnya. Dan alhamdulillah itu tadi yang saya sampaikan bahwa pas di pukul 21 malam WITA sudah berjalan normal sampai hari ini. Oke, sudah berjalan normal semuanya. Nah, ini memang harus dikoneksikan dengan data yang ada di server dari Capil begitu Pak ya? Ya, itu di awal-awal, Pak.
setelah diketahui bahwa tidak mampu, baru kita ambil langkah-langkah lain, tentu kerjasama dengan pihak Dukcapil. Ya, Pak. Baik, saya coba minta perwakilan dari masyarakat. Ada Rahman, bisa mendengar suara saya, Rahman? Iya, Rahman. Baik, Rahman belum bisa mendengar suara saya. Baik, nah ini kan terjadi setiap tahun. Halo, begitu, selamat Pak, ya? pagi. Selalu saja ada kendala begitu. Nah, bagaimana kemudian ini bisa menjadi referensi bagi panitia, kemudian bagaimana supaya ini jangan terulang dan kemudian buntut-buntutnya ya masyarakat menjadi kisruh, banyaklah spekulasi yang muncul begitu, Pak Idrus. Iya. Sebenarnya tidak sampai kisruh, hanya memang kadang-kadang memang kita juga sangat memahami antusiasme calon peserta didik baru dan orang tua, karena mungkin keinginan yang besar itu selalu semua mau mendaftar di awal, di hari-hari pertama. Padahal kan ini diberi waktu yang ada 3 hari dan itu juga waktunya sampai malam, Pak. Jadi memang ya itulah mungkin, tetapi sebenarnya di awal-awal itu kami sudah evaluasi dari tahun kemarin. Tahun kemarin kan kekurangannya itu karena banyaknya suket, surat keterangan. Ya, tahun ini alhamdulillah tidak ada lagi suket yang kami terima sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, kemudian berdasarkan Pergub dan Juknis yang kami ini. Sehingga alhamdulillah tidak ada lagi yang terlalu repot dengan ini. Jadi cukup dengan memasukkan saja nomor NISN siswa yang bersangkutan, kemudian setelah itu masuk lagi dengan NIK, nomor induk kependudukan, ya itu sudah bisa diakses. Ya, bagi orang yang tidak punya NIK, ya pasti tidak bisa menggunakan server atau aplikasi yang kami kerjasamakan dengan pihak Telkom. Oke, jadi yang dipastikan yang bisa mendaftar lewat sistem PPDB secara online ini adalah mereka yang sudah memiliki NIK atau sudah memiliki kartu penduduk begitu mungkin, Pak, ya? Atau harus? Betul, iya, orang tua, yang penting ada namanya di dalam kartu keluarga. Baik. Saya coba tersambung kembali dengan perwakilan dari masyarakat yang peduli pendidikan. Halo, Rahman. Oke, selamat pagi, Pak Rahman. Sudah bisa mendengar tadi suara Pak Idrus? Pagi. Oke, baik. Mungkin Rahman punya komentar. Sudah. Rahman pun dalam beberapa hari ini mungkin juga mengamati bagaimana kemudian dan sudah beberapa tahun terakhir sudah melihat bagaimana perkembangan proses penerimaan peserta didik baru ini. Mungkin ada komentar, Rahman? Baik, terima kasih Bung Alfian. Yang pertama yang saya mau tanyakan dari pihak kepanitiaan, peraturan gubernur Pergub tentang petunjuk teknis dalam penerimaan siswa ini, apakah sudah ada atau bagaimana? Itu satu. Yang kedua, kita terus mempersoalkan tentang jaringan. Dari tahun lalu semenjak berubah ke online, itu kita terus mempersoalkan jaringan. Saya melihat begini, Dinas Pendidikan bekerja sama tidak dengan Dinas Infocom, Informasi dan Persandian Sulawesi Selatan. Karena kalau saya menyimak cuma ada 2 instansi yang diajak kerjasama, adalah Telkom dengan Dukcapil. Oke, kalau ini berkaitan dengan server, Infocom mempunyai alat, Telkom mempunyai alat. Hanya di setiap penerimaan mahasiswa baru ini yang bermasalah. Kita melihat di perguruan tinggi, di setiap penerimaan calon mahasiswa di perguruan tinggi itu tidak ada kata-kata masalah, karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ini kan seolah-olah nanti kalau saya melihat satu atau dua bulan sebelum penerimaan baru dipersiapkan. Seharusnya kan dari jauh-jauh hari agar pengalaman persoalan yang terjadi tahun lalu itu bisa diperbaiki. Ini yang tidak pernah saya lihat untuk diatasi. Penerimaan online itu cukup bagus untuk untuk mengurangi nepotisme istilah lewat jendela. Ini cukup bagus. Saya akui.
ini cukup bagus. Tetapi apakah itu sudah disiapkan atau tidak? Walaupun server kita melakukan lewat online, ingat orang lagi-lagi kembali kepada individu operator itu sendiri. Bisa jadi di situ ada permainan, sengaja di offline-kan. Saya tidak mau meraba-raba atau menduga-duga. Tahun lalu saya pernah mencoba melakukan permainan. Saya ada kedekatan dengan orang dinas pada saat itu. Saya keponakan saya ingin saya daftarkan. Nah, nggak usah lewat jalur online. Nanti pas habis maghrib di situ ada jeda untuk diturunkan. Baik. Ini persoalan. Mungkin Pak Idrus bisa menjawab. Ini persoalan yang perlu cepat. Kurang jelas Pak ya? Oke, kurang jelas. Baik. Boleh saya sambungkan mungkin menurut Pak Rahman tadi, kenapa kemudian dari dinas sendiri ini tidak kemudian kerjasama juga dengan pihak Infocom begitu ya? Pihak Infocom hanya dengan Telkom saja supaya kemudian ini masalah jaringan ya, masalah server yang penuh itu bisa teratasi. Nah, karena menurut Pak Rahman ini sebenarnya sudah bisa taruhlah misalnya pada saat penerimaan mahasiswa baru juga sama sistemnya dengan metode yang digunakan dengan PPDB ini begitu. Tapi kemudian penerimaan mahasiswa baru dengan pendaftar yang mencapai ribuan itu tidak pernah menghadapi kendala. Nah, jangan sampai kemudian ketika ada masa jeda ya, waktu yang kemudian itu bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan cara-cara nepotisme begitu. Itu yang ditakutkan begitu Pak Idrus. Mungkin bisa ditanggapi, silakan. Oh ya, saya kira ini sebenarnya kami sudah melakukan hubungan dengan pihak Infocom yang ada di Gubernuran, tapi hanya sampai kepada fasilitas konektivitas antara pihak Dukcapil dan pihak Dinas Pendidikan. Jadi sudah ada MOU-nya dan begitu juga dengan kartu PKH, kami juga sudah kerjasama dengan Dinas Sosial Pak Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi kartu-kartu PKH ini. Jadi kami sudah kerjasama dan itu langkah-langkah yang sebelumnya tidak dilakukan di tahun-tahun kemarin. Dan salah satu pemikiran kami ya seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Rahman itu bagaimana kalau sistem ini akan seperti itu juga bagian dari pemikiran kami untuk ke depan Pak. Jadi itu menjadi bagian karena insya Allah setelah selesai nanti ini kami akan evaluasi dan insya Allah di tahun-tahun yang akan datang yang mana sih yang menjadi bagian yang harus memang dievaluasi, itu akan kami perbaiki. Saya kira demikian Pak. Oke, bagaimana terkait kemudian saya mau tanyakan Pak Idrus, saya mau tanyakan apakah sudah ada peraturan gubernur Pak sebagai petunjuk teknis pergubnya turunan dari kementerian itu Pak? Sudah Pak. Ini peraturan gubernur ini yang seharusnya Pak dipublikasikan. Dan ini peraturan gubernur ini yang seharusnya Pak dipublikasikan juga Pak, supaya jelas peran bagaimana dan seharusnya juga pihak distrik jangan bekerja sama cuma dengan satu operator Pak. Diajak kerjasama karena seharusnya semua operator diajak kerjasama karena saya rasa gini Pak, tidak logis saya sebagai masyarakat merasa tidak masuk akal kalau kita melempar handuk ke Telkom persoalan jaringan. Sudah 2 tahun kita menggunakan aplikasi online Pak. Saya tahu banget di Dinas Pendidikan Pemprov itu sampai pernah mengontrak provider untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan Zoom lewat online, jadi terkonsentrasi ke satu titik sinyal. Tapi ini yang saya lihat kekacauan yang terjadi karena satu, peraturan gubernur itu belum dipublikasikan. Jadi orang seolah-olah semuanya adalah penerimaan siswa baru ini soalnya ilegal. Ini tanggapan masyarakat ya Pak. Yang kedua, saya melihat gini Pak, persoalan ini berulang terus sampai kadang ada di wilayah ini lompat ke wilayah sebelah. Ini kan ada persoalan dari tahun lalu. Saya rasa dengan pengalaman 2 tahun terakhir ini bisa dijadikan pengalaman Pak. Tetapi kenapa berulang lagi? Silakan Pak. Tanggapi.
Saya kira itu adalah salah satu pemikiran, Iya. tapi jujur kami sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan untuk bagaimana alamat bisa ada di tempat lain itu karena tidak lengkapnya alamat yang dimaksud, Pak. Itulah mengapa kemudian kerjasama dengan Capil begitu Pak ya, supaya data itu yang valid. Nah, Ya. itulah salah satu kemajuan di tahun ini, Pak. Karena Iya. kami kerjasama dengan Dukcapil. Jadi berkaitan dengan kakak, penduduk dan seterusnya, itu kan jelas ada di alamat, Pak, di alamat KTP, di alamat kartu keluarga. Saya kira jelas siapa-siapa yang ada di dalam kartu keluarga itu. Sehingga tidak ada lagi betul-betul valid. Dan kalau ada yang meragukan, silakan ke Dukcapil yang ahlinya. Maksud saya begitu. Ya, Oke. karena tentu masalah ya begitu juga nanti dengan kartu program keluarga harapan, Pak. Kami sudah mengambil data dari dinas sosial dan itu insya Allah hari Senin ya itu masuk jalur afirmasi, ya Pak. Dan Oke. itu menurut setelah kami bicara dengan pihak dinas sosial itu cukup memasukkan register saja, nomor register yang ada. Ya, Oke. saya kira. Ya. Jadi untuk yang tersisa nanti ini Pak, tinggal jalur apa ini Pak Idrus? Tabe, Iya. yang tersisa tinggal jalur afirmasi dan disabilitas. Iya. Yang kedua jalur perpindahan orang tua dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Begitu juga dengan SMK. Ya. Oke. Ya, Pak. Ada jalur disabilitas. Mungkin ini Rahman juga perwakilan dari disabilitas. Mungkin ada ya sesuatu yang mungkin perlu disampaikan Rahman. Ya, kalau semuanya jalur ini Ya. semuanya jalur ini saya salut, angkat jempol. Ya. Tetapi sistem Sudah disampaikan tadi yang bahwa perlu ini akan diperbaiki. menjadi sebuah Terus, referensi juga nih bagi tenaga- panitia untuk ke depan. tenaga operator yang Iya. ada di tenaga operator yang ada di distrik. Itu bukan kita mau tahu berapa sih jumlah operator, karena gini, Ya. saya cuma menjadikan pengalaman 1-2 tahun kemarin ini kan sebenarnya pembelajaran 2 tahun kemarin, dan harapan kami masyarakat tidak ada lagi persoalan di tahun ini, tetapi kan seolah-olah ini berulang terus. Masa 3 kali berturut-turut, 3 tahun berturut-turut secara online ini terus yang dipersoalkan server yang tidak mampu yang- ya. yang sempat Mengcover. tidak Ya, tidak baik. tidak mampu bekerja sama. Kalau memang servernya atau operator dari seluler itu bermasalah, kenapa tidak kita bekerja sama dengan Tidak harus perusahaan dengan Telkom WiFi yang begitu ya. sudah- Nah, ini menjadi sudah pertanyaan mempunyai Pak jaringan Idrus, yang haruskah begitu dengan Telkom? Silakan Pak Idris. Tidak Pak Idris. harus Ya. dengan perusahaan NM. Bahwa sebenarnya ini servernya Dukcapil, Pak. Oh, Bukan server servernya Dukcapil. Telkom yang bermasalah. Aha. Dukcapil ya karena ini kan sinkronisasi. Jadi ada interkonektivitas Ya. di dalam pelaksanaan ketika jumlah ribuan yang per detik masuk itu yang tidak bisa akhirnya Oke. blank, Pak. Oke. Itu kan Telkomnya Bukan Telkom. Ya. Jadi nanti mungkin Ya. masukannya nanti Terus yang kedua, Ya, tunggu dulu, Bang, ya. Kalau Silakan. begini Pak, ya. kalau memang server apa tadi Pak Rahman? Apalagi tadi? Kami sudah berupaya untuk melakukan, dan ini sekedar informasi bahwa kemarin waktu blank itu sekitar jam-jam 12, Iya. ada kurang lebih 5 jam. 5 Kami jam. ganti waktunya, Pak. Kami ganti waktunya. Dan itu ada edaran. Kemudian yang berikutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Rahman bahwa ada setiap sekolah ada operatornya dan itu sudah dibintek, Pak. Dan secara berjenjang. Jadi di sekolah ada, di cabang dinas ada, kemudian di distrik juga ada. Bahkan di distrik itu kami kependudukan dan catatan sipil yang standby setiap hari. Makanya kami sangat salut terhadap makanya dengan kerjasama ini, alhamdulillah kami
mendapat energi dari Dukcapil tentang keabsahan NIK dan seterusnya. Oke. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya kalau soal operator begitu Pak ya, karena operatornya ini cukup banyak, masing-masing sekolah punya operator, Disdik juga punya operator. Sudah Pak. Oke. Dan di cabang dinas sudah ada Pak. Oke. Ya, bahkan di distrik kami siapkan per satu wilayah Pak. Oke, Iya. baik. Nah Pak, khusus mungkin untuk penggunaan server dari Capil, apakah memang baru tahun ini saja menggunakan server ataupun ya server dari Capil ini Pak Idrus? Baru tahun ini. Baru tahun ini. Baik. Ya, dan memang kami melakukan MOU dengan Dukcapil. Ya. Dan sekali lagi kami sangat berterima kasih dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan kerjasamaannya yang luar biasa Pak, supportnya. Oke, jadi mungkin nanti Rahman yang perlu nanti diberikan penekanan adalah bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini yang perlu memperbaiki server mereka begitu, memperbesar dayanya, memperbesar cakupannya supaya ini tidak ada penumpukan dan mampu mengcover semua pendaftar yang masuk begitu, Rahman. Mungkin ada komentar lain? Ya, kalau Dukcapil kan dia mengikuti sistem dari pemerintah pusat untuk membuka selebar-lebarnya, berarti kan harus ada kerjasama lintas kementerian, terus diturunkan ke daerah masing-masing. Karena Dukcapil tidak bisa katakan dia langsung membuka pintunya 100%, selebar-lebarnya tidak mungkin. Walaupun di lingkup provinsi itu ada kerjasama, tetapi tunggu dulu bos, di kementerian bagaimana? Karena servernya yang ngendalin adalah pemerintah pusat. Dan kalau memang ini mau dijadikan sampel percobaan, seharusnya pemerintah Sulawesi Selatan mengusulkan Kementerian Pendidikan untuk bekerja sama juga dengan Dukcapil. Baik. Ya, khusus menangani masalah data kependudukan, karena ini kan data kependudukan kan sensitif. Dan walaupun Dukcapil Sulawesi Selatan membuka, ya tapi lihat dulu bos, pemerintah pusat apakah membuka lebar tidak sistemnya? Sistem gimana Dukcapilnya. Pak Idrus? Ya, saya kira sekali lagi Pak, ini langkah maju karena kami sudah 3 dinas ini sudah bekerja sama dalam satu pekerjaan besar untuk melayani masyarakat. Walaupun misalnya masih ada kekurangan, ya saya kira itu bagian dari evaluasi usaha manusia. Tapi paling tidak ada ikhtiar kami untuk menyempurnakan dari tahun ke tahun. Baik. Dan alhamdulillah kita lihat ya sekarang itu kan tidak terlalu berbondong-bondong masyarakat Pak. Dan kami menyaksikan dibanding dengan tahun-tahun kemarin. Jadi ya tentu tidak semudah yang kami sampaikan, tetapi paling tidak yakin bahwa kami di distrik insya Allah senantiasa berusaha untuk meminimal masalah-masalah yang muncul. Dan tadi saya hanya sekitar 3 jam 4 jam itu kita sampaikan ke masyarakat bahwa sabar saja Pak, nanti akan insya Allah jam 21 dan itu ternyata terbukti Pak, sampai hari ini tidak ada masalah. Baik. Dan iya saya kira itu Pak. Baik. Dan sekali lagi tadi Pak RRI bahwa kami sangat berterima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial yang luar biasa Pak supportnya di kami. Dan juga pihak panitia Disdik ini tidak pernah menutup ini dari masukan-masukan dari masyarakat, tidak pernah menutup dia begitu Pak ya intinya. Iya Pak. Baik. Saya pikir ini kan kalau ada masukan-masukan dan saran, saya kira ini sesuatu hal yang baik. Dan memang untuk berinovasi ke depan kan salah satu indikatornya adanya saran dan evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya. Oke. Terakhir mungkin ini Pak Idrus mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, termasuk ini Rahman dari perwakilan masyarakat yang peduli dengan pendidikan ini begitu, dengan bagaimana kemudian ke depan supaya penerimaan ini bisa lebih baik lagi untuk penerimaan peserta didik baru ini Pak Idrus. Siap. Kami senantiasa berharap kepada seluruh masyarakat utamanya di Sulawesi Selatan ini yang punya anak calon peserta didik baru di tahun 2021 ini, kami berharap melakukan pendaftaran tidak usah terlalu tergesa-gesa karena pada akhirnya dengan waktu yang disiapkan saya kira lebih dari cukup karena
bisa dari rumah Pak, bisa dari mana saja karena ini sifatnya online. Jadi sifatnya santai ya, dan itu yang pertama. Memang ada sih limit waktu yang yang ditentukan, tetapi saya kira limit waktu yang ditentukan itu menurut kami saya kira cukup, dan kalau ini dianggap masih kurang mungkin bagian evaluasi untuk kegiatan berikutnya. Oke, baik. Yang kedua, kami juga insya Allah senantiasa mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan-kekurangan ini, dan insya Allah di waktu yang akan datang kami akan perbaiki. Oke. Dan terima kasih juga supportnya kepada orang tua dan dinas-dinas yang terkait dengan kegiatan ini. Saya kira ya tanpa kita kerjasama, saya kira kita sulit untuk melakukan penyempurnaan. Baik. Rahman, mungkin terakhir Rahman, apa harapan Rahman dengan seluruh masyarakat? Harapan saya untuk harapan saya untuk Pak Idrus dan Bapak Ibu di Dinas Pendidikan ini paling tidak Pak, setiap ada updatein atau ada aplikasi atau penerimaan siswa baru, tolong saya minta tolong jangan sosialisasi cuma di lingkup sekolah Pak. Kalau bisa jauh-jauh hari, semua langkah-langkah persyaratan kan nanti 1 bulan sebelum pembukaan pendaftaran itu baru disosialisasikan. Kalau bisa Pak 3-4 bulan itu sudah disosialisasikan ke masyarakat, bukan cuma di level sekolah, tetapi di seluruh masyarakat. Karena kan gini. Silakan Pak Idrus. Ya. Sebenarnya kami sudah melakukan sosialisasi bukan hanya di lingkup sekolah seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman, yang kami juga sudah mengundang semua wartawan Pak dan LSM untuk berdialog secara online, dan itu berkali-kali dilakukan dengan berbagai stakeholder. Baik. Ya, dan kami juga sudah ada beberapa video yang kami beri kepada sekolah untuk dikembangkan masing-masing, tapi kami sudah berikan standarnya, begitu juga dengan baliho, dengan spanduk dan sebagainya. Dan kami juga sempat masukkan ke dunia maya, di Facebook, di WA, lewat sosial media ya. Iya Pak, kami sudah semuanya. Ya, mungkin memang apa yang disampaikan Pak Rahman belum sempurna betul, tapi kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke deh. Man, silakan Man. Terakhir Man. Waktunya nggak banyak. Kalau memang itu sudah dilakukan, Pak. Iya, kalau memang itu sudah dilakukan, Pak. Perlihatkan ke masyarakat, Pak. Gencar untuk dan kalau ke depannya bagusnya juga mengikuti sistem dari perguruan tinggi, Pak. Saya yakin perguruan tinggi tidak pernah ada kejadian ini. Apa yang telah dibuat dan paling tidak apa yang telah dibuat oleh Distrik, tetap saya akan mengangkat jempol Pak, tetapi tolong kedepannya bekerja sama juga dengan lintas kementerian untuk membuka selebar-lebarnya persoalan data kependudukan, karena kalau memang ini tidak ada kerjasama di lingkup kementerian, hanya di lingkup dinas, saya rasa Pak sulit mudah-mudahan tidak lah masih tahun depan begini juga persoalannya. Oke. Baik Pak Idrus, Rahman, terima kasih banyak atas waktunya ya. Kita tidak banyak. Pak Idrus, terima kasih Pak Idrus. Ini sebuah diskusi yang sangat menarik Pak ya. Terima kasih Pak Idrus, terima kasih Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sudah sesi yang pertama pendengar. Kami lanjut dengan pengamat untuk sesi kedua. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Saya sudah bersama dengan narasumber yang kedua, pendengar Pro 1 RRI Makassar, dengan Pak Abdullah Sindring, pengamat pendidikan. Pak Abdullah Sindring, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Pak Abdullah Sindring, bisa dengar suara saya Pak? Oke. Baik Pak Abdullah Sindring, tadi mungkin Pak Abdullah Sindring ini sudah mengikuti bagaimana kemudian proses penerimaan peserta didik baru ini, yang ini sempat ada masalah begitu. Katanya dari panitia ada masalah di server. Servernya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dukcapil, sehingga kemudian tidak mampu mengcover begitu banyaknya ribuan peserta atau pendaftar yang ingin masuk, dan sehingga kurang kedengaran suaranya ya. Baik, bagaimana sekarang Pak?
Oke, sudah bisa Pak ya? Baik. Iya, Pak Abdullah Sindring. Bagaimana Pak Abdullah Sindring melihat proses penerimaan peserta didik baru ini, Pak Abdullah Sindring? Iya. Mm-mm. Iya. Mhm. Iya. Iya. Oke. Nah, tetapi kemudian ini masih terjadi kekurangan dan ini sudah bertahun ya sudah 3 kali penerimaan PPDB, penerimaan peserta didik baru ini selalu ada masalah, selalu saja ada kisru begitu. Apakah dalam hal ini mungkin dari panitia sendiri terkesan kurang siap, tidak siap dan tidak kemudian mengantisipasi kemungkinan eh, ya terjadinya kesalahan begitu, atau mungkin tidak banyak belajar dari kesalahan tahun lalu? Iya. Mm-mm. Iya. Mhm. Mhm. Iya, betul. Iya. Mhm. Oke. Ya Pak Abdullah Sindring tahun ini memakai juga bekerja sama dengan Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan menurut wawancara saya tadi dengan panitia Bapak Idrus ya Ketua PPDB Sulsel mengatakan bahwa eh, tahun ini mereka bekerja sama dengan catatan sipil di Sudut Capil, sehingga kemudian yang menjadi penyebab terjadinya masalah kemarin crowded sehingga tidak bisa diakses begitu adalah terjadi dikarenakan server di Sudut Capil ini yang tidak mampu mengcover, tidak mampu untuk bisa menerima seluruh ya peserta ya calon peserta didik baru yang mendaftar secara online ini begitu. Ya. Lembaga. Iya.
Oke. Jadi kalau menurut Anda tahun ini kejadian yang sulit untuk diprediksi begitu Pak Abdullah Sindring? Ah. Oke, karena mungkin terjadi di luar dugaan dan di luar perkiraan dari panitia begitu ya? Iya. Mhm. Mm-mm. Oke, betul. Iya, iya. Oke. Ini harusnya memang diantisipasi begitu sejak awal ya. Karena kan yang tahun lalu taruhlah suket ya surat keterangan yang menjadi persoalan. Nah, tahun ini oke lah suket tersebut sudah mampu teratasi. Namun kemudian terjadi lagi masalah kendala dengan di server begitu yang kemudian tidak mampu diakses oleh PPDB selama beberapa jam. Nah, kemudian ini pun banyak ditengarai kemudian ya bisa saja dengan ada jeda waktu server tersebut tidak bisa diakses ya, situs tersebut tidak bisa diakses oleh para pendaftar. Nah, kemudian ada yang mencoba untuk bermain begitu di masa jeda waktu tersebut dengan coba untuk melakukan penerimaan ya, coba bermain dengan bermain dengan gaya nepotisme, memasukkan keluarganya siapalah ke dalam sekolah-sekolah yang menjadi pilihannya. Nah, ini kan yang menjadi ketakutannya di situ Pak Abdullah Sindring. Adakah Ya. Oke. Ya. Mhm. 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 Oke. Oke. Ini mungkin menjadi evaluasi begitu ya. Oke. Oke. Jadi memang ini menjadi evaluasi begitu ya, evaluasi bagi evaluasi bagi panitia penerimaan peserta didik baru ya, jangan sampai kemudian dari tahun ke tahun ini ada persoalan. Nggak tahu tahun depan apa lagi masalahnya ya. Nah, ini kan sudah menjalin kerjasama dengan antar lembaga, antar instansi begitu. Nah, bagaimana Pak Abdullah Sindring melihat ya kemitraan yang sudah dijalin ini ya? Bagaimana Pak Abdullah Sindring melihat? Saya masih perlu diintensifkan Iya. apa yang kita sebut tadi kemitraan ini. Maksud saya gini, jangan sampai satu lembaga hanya membaca di koran, membaca di media, oh ada kejadian begini, ya kendala begitu. Harus ketemu langsung ini antar instansi untuk menyatukan visi, menyatukan langkah untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan tahun berikutnya. Iya. Nah itu kan selama ini kan kita kadang-kadang hanya mendapatkan berita dari media saja itu yang tidak utuh, belum tentu utuh itu. Nah kalau kita memang intensif evaluasinya, itu saya kira bisa diminimalisir lah. Oke. Kalau dilihat sistemnya sekarang bukan hanya online, tetapi ada manual juga, itu saya kira upaya untuk mengantisipasi juga hal-hal yang apa yang kita anggap sebagai kelemahan-kelemahan itu. Oke. Nah, terakhir Pak Abdullah Sindring, apa mungkin ya? Ke arah terjadinya kelemahan-kelemahan itu kan
ya itu tadi selalu juga muncul hal-hal baru yang juga tanda kutip yang juga canggih. Nah itu juga persoalannya. Iya, betul. Ya, Pak Abdullah Sindring, mungkin terakhir Pak Abdullah Sindring, apa yang mungkin masukan Pak Abdullah Sindring untuk proses penerimaan peserta didik baru ini? Jangan lagi kemudian ada terjadi kekisruhan, jangan lagi kemudian ada terjadi kesalahan begitu ya, supaya ini bisa berjalan dengan lancar begitu. Banyak juga masukan yang mengatakan bahwa sebaiknya kemudian sistem yang digunakan oleh Dinas Pendidikan ya dalam PPDB itu meniru ya sistem yang digunakan dalam proses penerimaan mahasiswa baru begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Jadi kita berharap memperkuat lagi kemitraan itu dari sisi teknisnya juga, bukan hanya kebijakannya. Nah itu persoalan kalau hanya kebijakan kita sinkronkan, tapi sampai kepada teknis. Karena bagaimanapun juga teknis inilah sangat menentukan. Yang kedua, seluruh pihak stakeholder ini juga saling punya visi niat yang sama untuk termasuk para orang tua siswa. Ini hal-hal yang kadang-kadang tidak diperhitungkan, termasuk para orang tua siswa. Masyarakatlah dalam hal ini, mari kita bekerja sama untuk senantiasa meningkatkan upaya-upaya ke arah yang lebih progresnya ya, yang lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun, Pak. Ya, Pak Abdullah Sindring, terima kasih banyak untuk analisanya, Pak Abdullah Sindring. Terima kasih banyak untuk masukannya, ya. Sukses selalu. Ini sangat berarti sekali, sangat menarik sekali, Pak Abdullah Sindring. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih RRI. Mudah-mudahan sukses selalu program-programnya. Kami siap, kami bersedia bila diminta untuk berpartisipasi sebagai tugas kami juga dalam bidang pendidikan. Baik. Terima kasih Pak Abdullah Sindring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi. Oke. Kami sudah berbincang mendengar dengan pakar pendidikan sama yang seperti disampaikan tadi oleh Rahman ya. Jadi karena ini kerjasamanya lintas lembaga, lintas institusi, jadi memang perlu diperkuat begitu. Nah, jangan sampai kemudian seperti tadi disampaikan bahwa PPDB dalam hal ini bekerja sama dengan Disdukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh data kependudukan begitu ya, karena memang datanya ada di sana. Nah, maka dari itu memang seharusnya perlu ada bukan hanya kerjasama lintas dinas saja di sini, tetapi juga lintas kementerian begitu. Jadi bagaimana dari Kementerian Pendidikan bekerja sama dengan kementerian dari dalam negeri ya, dan Kementerian Komunikasi Informasi ini saling ada koordinasi. Data yang ada di server kependudukan dan catatan sipil itu bisa dibuka selebar-lebarnya, tetapi kemudian dalam proteksi yang maksimal juga supaya jangan sampai kemudian itu dimanfaatkan ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan isunya juga sempat terjadi pendengar, bagaimana kemudian banyak data dari masyarakat tersebut yang bocor yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi memang perlu ada koordinasi lintas institusi, lintas kementerian, lintas dinas ya, saling koordinasi secara horizontal, secara vertikal supaya bagaimana kemudian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu di tahun ini dan juga di tahun depan tidak lagi ada masalah, tidak lagi ada kendala begitu yang tidak dapat ditoleransi, yang bisa saja kemudian nanti dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada masa-masa jedah, pada masa-masa krusial itu. Oke, sampai di sini saya temani Anda dalam dialog lintas Makassar pagi. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Alfian mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.